Sampurasun. Assalamualaikum. Kang Dedi, saya sebagai rakyat Sunda yang mencintai pemimpinnya, melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan, silakan disingkat, terserah. Jadi saya gak mau kehilangan KDM. Saya gak mau kehilangan orang jenius ini. Saya gak mau kehilangan orang yang hebat ini. Saya gak mau kehilangan orang yang akan memakmurkan rakyatnya. Oke. Kenapa saya ngomong seperti ini? Dengan latar belakang tadi, tentu saja petinggi yang udah naik daun, petinggi yang udah tinggi, pohon yang tinggi, namanya tinggi, besar, hebat, megah, tentu angin yang akan menghantamnya akan besar juga. Nah, untuk pengagum, pecinta, orang dekat daripada KDM, saya himbau sebagai rakyat Sunda, jangan lagi berbicara tentang RI1. Jadi hashtag RI1-nya mohon untuk disenyapkan dahulu. Nanti pada waktunya boleh diramaikan. Kenapa berbicara dengan ini? Karena RI1 itu adalah hal sensitif. Karena untuk pencalonan presiden, tentu ketika KDM digembar-gemborkan RI1, pesaing politik atau lawan politik itu pasti akan banyak, termasuk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bahkan Prabowo itu sendiri, walaupun satu naungan yaitu Gerindra. Nah, jadi itu hal sensitif, janganlah tentang RI1 ini, karena RI1 ini Prabowo Subianto itu adalah idolanya KDM. Nah, untuk sebagai idola, bantulah Prabowo Subianto mewujudkan apa yang dijanjikan dalam janji politiknya, yang dipidatokan dalam pidato kenegaraannya yang begitu menggebu-gebu, bahkan mengatakan bersih. Nah, itu jangan sampai omon-omon. Karena dalam 100 hari ini belum terlalu kelihatan kerjanya Prabowo. Yang kelihatan itu ada yang paling menonjol adalah di Kejaksaan Agung. Itu yang paling signifikan. Di tempat lembaga-lembaga yang lain belum kelihatan. Apalagi KPK-nya. Nah, itu. Nah, nanti di 1 tahun masa kerja daripada Pak Prabowo, ketika ngomong bersih-bersih tapi tidak bersih-bersih, artinya tidak reshuffle, ya bolehlah saya sebagai rakyat Sunda demo untuk itu. Karena gak mungkin gak bersih-bersih, gak mungkin bersih semua gitu. Pasti ada yang kotor. Bahkan sekarang aja udah terdengar begitu hebat yang namanya menteri-menteri yang bikin gaduh, menteri-menteri yang bermasalah. Itu berarti kan kotor. Itu harus dibersihkan. Apalagi dengan isu geng-gengan. Nah, terlepas dari apa tuh geng Solo, geng apa tuh ya. Yang penting ketika yang kotor yang harus dibersihkan. Gitu. Ya, balik lagi. Karena lawan politik ini, saya mencintai pemimpin saya. Saya mau ini mulus jalannya. Untuk hal-hal perilaku yang sensitif, kebijakan yang sensitif,
jangan terlalu digembar-gemborkan, bahkan difilter. Saya minta pengagum, pecinta yang dekat daripada KDM untuk memfilter dari hal-hal yang sensitif, karena akan mengundang lawan politiknya mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan. Itu yang berbahaya. Kalau dicari-cari ya bisa ketemu yang namanya mencari-cari. Dan semakin tinggi pohon itu berarti semakin kencang anginnya, artinya si lawan politik ini akan semakin banyak yang istilahnya pingin kue. Nah, artinya kepada para pengagum, filterlah ya, semoga perjalanan ya sekarang perilaku maupun kebijakan KDM yang standar-standar aja dulu lah, standar ya, tentang ekonomi, tentang sembako yang dibutuhkan rakyat, gimana meningkatkan pendapatan rakyat. Tadinya diberi bantuan, tapi setelah diberi bantuan dia bisa mandiri dan tidak istilahnya tergantung, dan malah bisa memberikan imbal baliknya ya berupa mereka mandiri dan menghasilkan pajak-pajak yang besar. Gitu. Ini hanya pendapat saya, ini hanya bukan opini ya, ini karena kecintaan saya sebagai rakyat Sunda kepada Bapak Aing. Wassalamualaikum, sampurasun.